Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia terpikat olehmu. Jadi terpikat oleh senyummu, terpikat oleh dirimu, oleh wajahmu. Jadi semuanya tentang dirimu. Jadi nanti kita baca tentang siapa dia ya yang sedang suka banget sama kamu. Perlu diingat, ini fun reading, diperuntukkan fun-fun, diperuntukkan happy-happy, dimana aku memberikan energi booster, energi kebahagiaan untuk dirimu. So, aku meminta kamu juga untuk bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi, kalau misalnya aku baca tarot, itu kadang-kadang artinya secara harafiah memang seperti itu, atau ada metaforanya, atau memang kiasan-kiasan yang memang harus disesuaikan sama kehidupan kamu secara realita. Nah, aku juga meminta kamu untuk lebih dewasa dalam memproses. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, karena yang namanya collective reading ini pembacaan untuk banyak orang, bukan hanya energi kamu saja. So, aku nanti akan bacakan tentang energi kamu. Nanti aku juga ngeliat pesan-pesan dari higher self kamu untuk pengembangan diri, lalu kita lihat tentang energi dia. So, kita mulai saja langsung. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, or like God in Graces, honestly my ghost who can speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. Okay, so untuk kalian yang baru di channel aku, yang namanya general reading ini diperuntukkan untuk siapapun yang klik video ini, dan ini timeless. Mau kamu nontonnya 1 tahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu klik video ini. So, ini beda sama pick a card di mana kamu harus memilih dengan intuisi. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya ada untukmu. Okay? There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Guesses. I will say my ghost can speak the truth. Tell me about their current energy right now. The people who watch this video. Ada the... What is this? 2, 4, 7 of Wands. Tell me about the people who watch this video, current energy. And then the Ace of Cups. Okay, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Also di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Cek summarizingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Dan Vedic rising ya. Lalu kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak juga, aku meminta kamu untuk bisa lebih paham soal sifat dari zodiak. Ini ada sifat fire and water, which mean ada sifat yang bertolak belakang, sometimes hot, sometimes cold. Saat kamu lagi dalam keadaan kayak kamu suka sama seseorang, kamu bisa sebucin itu. Karena kalau Page of Cups sudah pasti konsep orang yang lagi bucin. Tapi kalau kamu kayak udah ilfeel aja, ada satu orangnya bagi kamu perfect, tapi ada satu kebiasaan atau satu sifat yang kamu kayak nggak suka banget dan kamu bisa ilfeel ke semuanya gitu. Oke, di sini energi orang-orang yang picky suka milih. Jadi untuk kalian kebanyakan yang single, jomblo, kenapa kamu masih jomblo? Karena kamu picky. Kamu milih kadang-kadang kamu terlalu apa ya? Mempunyai standar yang too high. Nggak masalah sih kalau ngomongin standar, cuman kita juga harus tahu nih kalau misalkan soal percintaan, kita bukan hanya ngeliat dari fisik atau dari secara luarannya saja, tapi koneksi hati ke hati. Okay? Ini ada yang saat ini sedang berusaha untuk menaik tangga. Konsep naik tangga bukan secara harafiah naik tangga, tapi kehidupan ini selalu kita tuh selalu diberikan tantangan untuk kita bisa naik level soal kehidupan. Nah, dari The Seven of Wands sendiri, di sini adalah konsep di mana kamu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kamu ingin. Oke. Kalau aku lihat di sini, kamu akan berhadapan sama atau sudah berhadapan sama seseorang yang memiliki prinsipal yang agak bertentangan nih sama dirimu. Cuman kalau aku lihat di sini energi defensif. Jadi balik lagi, kalau misalnya kamu cinta banget sama seseorang atau kamu suka banget sama seseorang, itu bisa kayak every day, every minute, every second kamu mikirin tentang orang itu. Tapi kalau kamu misalnya kayak udah ilfeel, nggak mau gitu lah gitu. Jadi energinya seperti ini. Cuman overall reading, overall energi kamu, orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk bisa memulai sebuah hubungan. Kamu memantapkan diri kamu juga di sini memperfectkan atau istilahnya melukiskan apa saja yang kamu pengen di kehidupan percintaan. Karena Page of Cups orang-orang yang sedang in love. Nah, tapi kebanyakan in love-nya
Karena contoh-contoh secara sosial, contoh kamu misalnya suka salah satu film drama, aku mau pasangannya kayak gini gitu. Atau kamu suka sama film apa, aku maunya kayak gini gitu. Jadi ada konsep yang memang bisa dibilang kayak hayalan, impian yang bagi kamu harusnya seperti ini. But in realita kan kita tidak semua bisa sesuai sama mimpi-mimpi kan. Nah, di sini juga yang namanya Page of Cups adalah orang-orang yang percaya akan keajaiban atau miracle. I see a lot of blue in here. Kalian orang yang pintar, orang yang knowledge-nya bukan hanya pintar secara akademik ya, tapi juga soal hal-hal ngomongin soal empati, perasaan. Terus di sini aku juga ngeliat orang-orang yang punya kemampuan untuk mencurahkan perasaan. So untuk kalian yang agak stagnan nih kalau misalnya mau mencurahkan perasaan, salah satu cara untuk mencurahkan perasaan kamu bisa dengan lukisan atau dengan gesture. So aku bakal lihat tentang message from your higher self. Dear spirit guide, angel, divine power, what like God in Goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video. Oke, kamu standarnya tinggi banget deh, kayak kamu maunya mendapatkan seseorang yang levelnya kayak soulmate, yang benar-benar bisa paham kamu tanpa kamu ngomong apa-apa. Well, nggak semua orang bisa ngeramah. Nggak semua orang bisa menebak apa isi kepalamu. Jadi, gini, intuisi boleh bagus, atau misalnya intuisi, insting, dan sensitifnya kamu juga oke. Tapi kamu juga harus tahu gak semua orang bisa sama kayak kamu gitu. Jadi harus bisa paham ya. Tell me message from your higher self. Di sini ada Melchizedek. It means higher learning. You have learned from experience. You are more inner study is now required for further progress. Jadi istilahnya gini, kamu udah mengalami dinamika kehidupan yang besar, yang banyak. Ini udah saatnya belajarnya bukan dari permasalahan hidup, tapi belajarnya dari apa yang sudah kita alami. Jadi go inward, belajar lagi sama diri sendiri. Yang namanya inner learning adalah kita belajarnya ke dalam, bukan keluar. It's enough. Kalau misalnya dibilang, udah kamu belajarnya enough, ini waktunya kamu untuk bisa kontemplasi. Dan di sini aku ngelihatnya untuk bisa berprogres dari perjalanan apapun yang kamu pengen tempuh, ini istilahnya konsep mau naik tangga atau mau naik level, yang harus kamu lakukan saat ini cuma kontemplasi aja. Kontemplasi apa yang sudah kamu hadapin belakangan ini, oke? Okay? So, aku bakalan tambahin message from your heart self, or message from spirit guide for the people who watch this video. Thank you. I am the loving energy of the universe. Jadi percaya kalau semesta pun membawa kamu ke dunia ini bertujuan juga untuk menjadi perpanjang tangan semesta dan Tuhan untuk memberikan cinta. Yang balik tadi aku bilang, I see a lot of blue energy di sekitaran kamu. Ini waktunya untuk kedewasaan. Kamu orang-orang yang mampu untuk mendewasakan diri kok, kalau aku lihat. Jadi orang-orang yang sudah mampu dan mempunyai kepintaran untuk bisa memahami kayak apa yang aku lakukan ini benar atau salah ya. Kontemplasi untuk, nah balik lagi kalau soal kontemplasi, itu bukan sesuatu hal yang kita lihatnya ke luar, tapi lihatnya ke dalam. Terus di sini kamu punya kedewasaan, kamu juga nanti akan dapat banyak pesan-pesan lewat mimpi, atau mimpinya bisa gini. Kadang-kadang mimpi itu bukan alam bawah sadar ya. Nah, mimpi itu sometimes ada yang hiperbola banget lah istilahnya. Padahal pesannya simpel. Tapi ada juga yang secara pesan itu ada pesan spiritual. Jadi kamu juga harus memahami. Belajar untuk tenang. Di sini smart atau melatih skill komunikasi kamu juga akan banyak kebantu. So, aku bakalan lihat energi dia. Siapa yang terpikat oleh dirimu? Okay. The spirit guide, angel, divine power, like God and Goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to the people who watch this video, who click on this video. I want to know about the person that currently have feelings for them, catching feelings. Dia terpikat oleh dirimu.
Who is this person? Aku ngelihat di sini ada sedikit kamu berhadapan sama seseorang yang agak sneaky ya kalau aku lihat. Coba nanti aku bakalan confirm dulu ya. Who is this person that terpikat oleh dirimu? Terpikat kepadamu in every way. Who is this person that currently catching feelings towards the people who watch this video? Aku ngelihatnya untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang rambutnya pendek. Untuk kalian dealing sama, kita ngomongin gender nih saat ini. Aku jarang banget ngomongin gender ya. Cuman kalau aku ngomongin soal gender, ini kalau cowok rambutnya agak panjang. Cuman kalau kamu dealing sama perempuan, rambutnya lurus tapi juga tidak terlalu panjang ya, malah agak pendek gitu. Ada Ace of Cups. Oh ya, ada rambutnya yang bergelombang juga ini kalau yang perempuan. But okay. Ada Ten of Swords. Who is this person that catching feelings toward you? Okay, I see Ten of Coin. Okay, this person have famous last name atau last name marga keluarga atau nama belakang keluarga yang bagus, baik. Jadi the Queen of Wands sendiri orang yang mandiri kalau aku lihat, but very fiery person dan ambitious juga ya. Ada the Five of Swords. Okay, mari kita lihat. Ace of Cups menandakan kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini sebelumnya. Very fresh ya. Jadi ada sisi dia yang kayak love to hate sih for me ya. Orang yang zaman dulu dia suka entah pernah bullying someone atau pernah menyakiti seseorang, dan sini ada remorse gitu. Well, di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, but also ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau misalnya dari Queen of Wands sendiri, orang yang cukup ambisius, very sensual person. Aku juga ngeliat dari pembawaan dia kalau ke percintaan, dia bukan tipe orang yang ke arah malu-malu ya, orang yang sangat terbuka. Terus dia juga di sini aku melihatnya dari Ten of Coins. Kita bahas konsep soal finansial dulu ya. Jadi secara finansial aman karena dia datang dari keluarga yang bersahaja, keluarga yang memang memikirkan soal masa depan. Jadi saat dia kecil, keluarganya udah mikirin nanti nih anak kalau udah gede bakalan kayak gimana ya, sekolahnya seperti apa. Jadi udah pikirin ke masa depan banget keluarganya dan dari kakek neneknya. Nah, kalau aku lihat dari sini juga ada keadaan dia yang mana dia itu harus struggling untuk bisa memenuhi standar keluarga. Jadi balik lagi, yang namanya hidup kan gak hanya manis-manis ya. Jadi saat kita punya ekspektasi keluarga yang besar, karena keluarga kita telah memberikan sesuatu yang besar juga, itu nge-push kita untuk benar-benar sampai di titik limit kita gitu. Di sini ada Ten of Swords, di mana dia pernah mengalami yang namanya rasa sakit, yang sakit banget, secara mentally hurt, secara batin capek lah gitu. Dari Five of Swords di sini ada suatu hubungan yang dulunya kandas, yang benar-benar dia tuh karena sesuatu hal yang kandas itu dia almost give up soal percintaan. Jadi very complicated secara relationship di masa lalunya. Dia juga orang yang ini untuk beberapa dari kalian ya, satu sisi dia pernah mengkhianati atau satu sisinya lagi pernah dikhianati. Karena yang namanya Five of Swords ini ngomongin soal betrayal. Jadi soal pengkhianatan. Jadi ada sesuatu yang dia rasa, entah ini penyesalan karena sudah mengenal orang itu atau dia sudah melakukan itu penyesalannya. Jadi yang namanya Five of Swords, dia sebenarnya di sini dia mampu untuk moving on, tapi karena trauma masa lalunya yang narik dia terus, akhirnya kayak banyak takutnya juga. But kita balik ke Ace of Cups di sini, dia orang yang mampu untuk membuat sebuah hubungan
menjadi lebih indah karena dia tahu cara untuk mencintai. Dia tahu caranya untuk meluapkan perasaan. Dia juga tahu caranya untuk treat seseorang yang spesial dalam hidupnya dia. Cuman yang namanya Ace of Cups ini adalah perasaan yang meluap-meluap. Jadi when this person in love, saat orang ini jatuh cinta, kadang-kadang kalau dia jatuh cinta tuh suka meluap-meluap gitu, suka terlalu lebay. Dia orang yang takut kehilangan. Aku juga ngeliat di sini, orangnya pekerja keras. Cuman dari tadi aku fokus ke kemarahan. Ini ada kekecewaan dan kemarahan di sini. Dia pernah mengalami sebuah keadaan yang namanya dikecewakan, kecewa banget lah gitu. Gitu sampai dia untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang punya trust issues. So, kita lihat lagi ya. Kita confirm about this person energy. Dan aku nanti bakal lihat kenapa dia terpikat olehmu. Jadi, who is this person? Tell me about this person current energy. That catching feelings toward the people who watch this video. Another 5. Ini konsepnya ada yang pernah menyakiti kamu. Jadi kalau ini konfirmasi. Jadi yang namanya Cups ini dia pernah mempunyai sebuah peluang sama kamu tapi dia abaikan peluangnya. Jadi di sini ada penyesalan. Terus ada Three of Cups, ini datangnya dari dunia pertemanan. Ada Two of Wands, visionary person. Jadi dia melihat sesuatu ke depan. Who is this person on the Three of Swords? Dia masih punya, to be honest ya, dia masih punya banyak isu soal trauma-trauma percintaan. Karena dari Four of Pentacle bukan tipe orang yang mampu untuk letting go sebenarnya. Jadi letting go tentang isu-isu, tentang trauma atau tentang memori masa lalu. Jadi sebenarnya bukan tipe orang yang santuy ya kalau ngomongin soal perasaan. Orang yang perasa banget, mikirin banget soal perasaan. Cuman kalau misal kamu nanya siapa, ini datangnya dari dunia pertemanan. Aku ngeliat di sini juga sebenarnya dia orang yang positif ya. Cuman karena dia banyak dikecewakan atau dia banyak kecewanya lah soal kehidupan ini, akhirnya aku ngelihat ada sisi gelap yang banyak menyelimuti dirinya dia. Cuman dari Three of Swords sendiri ini, gini, kita ngomongin possibility ya, karena yang aku baca adalah banyak orang. Kamu untuk satu grup ini kemungkinan kamu berhubungan sama seseorang yang pernah kamu berikan kesempatan tapi dia sia-siakan. Untuk grup satu lagi, kamu berhubungan sama seseorang yang punya trauma masa lalu yang cukup dominan dalam hidupnya dia saat ini, karena apa yang terjadi di masa lalunya ini kayak komitmen gitu, ada sesuatu hal yang kandas. Grup satu lagi, ada sebuah keadaan di mana bisa secara sengaja atau tidak sengaja kamu pernah menyakiti. Itu bisa vice versa ya. Gitu. Jadi kalau tree di sini siapapun yang involved dalam hubungan ini bukan hanya dirimu. Jadi ini banyak influence orang lain. Dimana influence orang lain kadang-kadang positif, kadang-kadang juga kayak bikin kita bingung. Contoh, kamu jangan sama dia kan gini. Contohnya kayak gitu nih. Nah, itu bukan berarti kan pihak ketiga ya di dalam percintaan, tapi influence. Jadi atau pihak ketiganya itu beberapa di lingkup pertemanan lah gitu kalau aku lihat. Nah, dari The Two of Wands sendiri, dia adalah salah seorang yang tech savvy. Tech savvy itu artinya dia suka hal berbau teknologi, dia juga visionary yang aku bilang, lihat sesuatu bukan hanya berdasarkan saat ini ada apa, tapi kedepannya bakal gimana potensinya. Terus Five of Cups, there's a lot of remorse. Jadi kayak penyesalan dia banyak banget loh. Ini ada juga yang di bisnis, pernah dikecewakan di bisnisnya dia. But kalau the Four of Pentacle, gini, Four of Pentacle adalah konsep orang yang kamu lihat di sini. Pentacle-nya banyak, tapi dia keep ini gitu loh. Artinya memori finansial dia punya banyak, tapi dia tidak terlalu mau untuk enjoying. Jadi banyak hal yang tidak dia butuhkan sudah dia tidak lagi untuk dia. Kayak contohnya memori, perasaan masa lalu dan segala macam, tapi dia nggak mau letting go gitu. Keadaannya ada yang seperti ini. Karena di sini aku lihat sebenarnya deep down, kalau kita lihat ke belakang, auranya di sekeliling dia kayak I see yellowish ya,
yellow and orange, dia adalah seseorang yang sebenarnya memimpin, atau kalau secara pekerjaan dia punya kedudukan yang bagus. Cuman karena banyak permasalahan, terutama permasalahan percintaan, akhirnya kayak auranya tuh agak terkabutkan gitu. So kita bakal lihat kenapa dia terpikat kepadamu. Tell me the reason why this person catching feelings for the people who watch this video. Ada the page of coins, the three of cups, sorry. Dari three of wands yang aku sebut, mungkin dia karena stalking ya, dia pernah stalking kamu. Cuman dari three of cups sendiri, kalau nanya kenapa, the feeling that you gave that person, perasaan yang kamu kasih ke orang ini tuh ada perasaan joy, ada perasaan bahagia, perasaan simple, happy, hahihi lah gitu. Itu dia suka sama perasaan itu. And then you have helping hand, artinya dia memandang dirimu sebagai sosok orang yang mampu untuk membantu. Misalnya kamu dianggap orang baik. Page of coins. Why this person catching feelings for the people watch this video? Thank you. Two of Swords. Oh iya, di sini ada sisi dimana apa ya? Kalau aku dari point of view dia ya, bagi dirinya kamu itu adalah sosok yang harus dilindungi. Jadi kenapa dia terpikat oleh kamu? Kamu seperti kayak diamond tapi lady di tengah-tengah, luarnya fire. Jadi dia menganggap diri kamu punya potensi nih ke depannya banyak. Dan bagi dia kamu adalah seseorang yang harus dilindungi gitu. Ada sisi care dan empati dia yang bekerja. Terus di sini innocence-nya kamu juga dia suka. Karena Ivan. Why? This person catching feeling. I just need one more. Thank you, the moon. Okay, you eliminated. Jadi ada koneksi alam bawah sadar yang kalau ditanya kenapa dia juga nggak tahu sebenarnya. Just ya udah, kerasa ketarik aja sama kamu. Karena yang namanya the moon itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ya. Keindahan. Sometimes gini, kita kayak ngeliat bulan mendeskripsikan keindahannya kan tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Itu sesuatu yang dirasa, entah itu feeling calm, entah feeling love gitu. Jadi kenapa dia bisa terpikat oleh kamu sebenarnya karena itu. Dan di sini ada koneksi alam bawah sadar. Dia pernah memimpikan diri kamu, atau kamu pernah memimpikan dirinya. Perbedaan yang kamu punya sama dia, ini ada Two of Swords sama The Moon, ini ngomongin soal perbedaan, itu malah membuat dia tertarik gitu. Jadi ada sisi dirimu yang kayak beda banget nih sama dirinya gitu. Aduh, ini orang beda banget nih sama aku. Tapi entah kenapa aku malah bikin aku penasaran gitu. Di sini aku ngelihatnya juga your beauty. Jadi beauty itu bukan hanya konsep feminine ya, tapi keindahan lah. Apa yang kamu lakukan itu bagi dia graceful, bagi dia anggun. Apa yang kamu lakukan secara atau yang kamu ucapkan juga bagi dia, it's all perfect lah bagi dia gitu. Ketenangan juga, aku ngeliat ada ketenangan di sini. Dan yang the moon, page of coins, something that this person manifests. Jadi di kegelapan malam hari, di dalam kegelapannya dia pernah berdoa atau manifestasikan sesuatu, and then you came to this person life. Terus kamu tiba-tiba datang ke dalam hidup dia. Jadi karena itu sebenarnya ada sesuatu hal yang dimanifestasikan atau dia doakan, and then kayak jawabannya di kamu nih kayaknya gitu. Oke? So aku bakal lihat pesan dari oracle card untuk kita tambahan ya, lihat about this person feelings. There's great guide, angel, divine power, like getting it assist. What the people watch this video need to know. Ada getting to know each other,
As you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Jadi semakin kamu terbuka satu sama lain, semakin kamu terbuka untuk bisa nerima dirinya. Dalam konsep menerima dirinya tuh dalam arti gini, bukan kayak oke, aku nerima kamu, nggak gitu. Jadi kayak open up aja. Jika dia nanya atau jika ada sinyal-sinyal, kamu open untuk sinyal tersebut. Nah, itu semakin terkoneksi. Nah, untuk bisa menebalkan sebuah koneksi atau memperkuat sebuah koneksi adalah caranya dengan kamu juga memberitahu isi hatimu seperti apa. Atau kita ngomongin konsep cerita-cerita lah. Di hidup kamu pernah ngejalanin sesuatu hal kan. Istilahnya saat kamu sharing sama dia tentang apapun, konsepnya bisa tentang kerjaan, tentang keluarga, tentang cinta, di situ yang namanya ikatan semakin kuat. Jadi ada masih getting to know each other ya, masih banyak layer yang harus dibuka. Ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi visualisasi kamu, doa-doa kamu juga akhirnya menarik energi soulmate. If you ask for soulmate, di sini kemungkinan kamu berhubungan sama energi soulmate. Cuman kalau misalnya ada kata-kata prayer, nah ini kan konsepnya kita kayak manifestasi ya. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kamu inginkan atau yang kamu ucapkan. Cuman kamu juga harus tahu kamu juga butuh sesuatu. And then pasti yang dihadapin orang-orang yang dihadapkan ke kamu pasti orang-orang yang kamu butuhkan gitu. Terus di sini untuk melakukan sebuah persatuan ini bisa dengan bantuan visualisasi atau manifestasi. Jadi manifestasi bukan hanya ucapan, afirmasi aja, tapi visualisasi kita. So, aku bakal lihat outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada 10 of Wands. Banyak 10 ya. Angka 10 bisa jadi angka yang signifikan untuk kamu. Atau kamu saat ketemu dia bisa banyak lihat angka kembar 10-10 atau 22. Let's see. The outcome of the situation. 22, 33, and then 9 of Swords. Di sini ada anxiety yang banyak ya. Ini karena sebenarnya banyak trauma. Bisa dari kamunya atau dari dianya, tapi kalau dari sini kan kebanyakan dari dia ya. The 9 of Swords itu sesuatu hal yang kita tidak bisa interfere. Bukan tanggung jawab kita untuk menyembuhkan dia, tapi itu adalah tanggung jawab masing-masing. Ini perlu kamu tahu, kalau kamu bersatu pasti semuanya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah tanggung jawab yang besar. Di sini juga masih ada option. Ini orang bisa jadi salah satu opsi kamu untuk mengarungi perjalanan percintaan. So, aku bakalan tambahin lagi message for you from this island time wellness oracle card. Ada the dragonfly. Be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Ini fase buat healing juga. Dia bisa nge-trigger kamu healing atau kamu yang men-trigger dia untuk healing. But, bentar. The butterfly, relationship evolving, the next phase, healing the inner child and growth. Jadi ada ini dua-duanya bisa ngebawa healing untuk masing-masing ya. Yang satu menghealing soal kisah percintaan, yang satu healing inner child. But if you see wings in here, kayak ini kan butterfly itu punya sayap ya, dragonfly juga punya sayap. Kalian berdua tuh kayak gini loh, ini ibaratkan dirimu ya. Ini kupu-kupu yang tadinya sayapnya cuma satu, and then dia juga gitu, sayapnya cuma satu, and then saat you coming together, and then you can fly. Make sense kan? Nah, seperti ini hubungan kamu, karena apa yang dia punya, kelebihan dan kekurangan itu matching sama kamu. Jadi dia bisa helping kamu untuk thriving, atau dia bisa bantu kamu untuk terbang tinggi, dan sebaliknya kamu juga kayak gitu. Karena di sini ada sesuatu yang evolving, sesuatu yang tumbuh, terus ada chapter selanjutnya. Ini masih chapter pertama. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request untuk kelanjutannya, silahkan komen di bawah. To be honest, aku juga penasaran soalnya. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video.